Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa pada sore hari ini. Ya. Kang Rifan, mana Kang Rifan? Ini Pak. Ya, Kang Rifan silakan pimpin doa Kang pada sore hari ini Kang. Kenapa Pak? Oh, Pimpin pimpin doa. Doa ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. dan dengan dilanjutkan dengan bacaan kipratul majelis. Ya. Sudah? Halo, Pak? Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih, Kang Rifan, atas pimpinan doa pada sore hari ini. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi kedua. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberikan kesehatan semuanya untuk mengikuti perkuliahan temu kedua mata kuliah anggaran perusahaan. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya kepahaman yang tajam, pemahaman yang tajam untuk kita semua, sehingga melahirkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, serta membentuk amal soleh bagi kita semuanya, sehingga menjadi bekal buat nanti kita pulang ya. Baik teman-teman semuanya, yuk kita sekarang mulai. Sudah diinstal semuanya untuk Minitab-nya? Yang sudah punya laptop sudah diinstal? Sudah Pak. Sekarang bagi yang belum praktek, sekarang buka dulu Excel-nya dengan Minitab-nya, buka. Ya, sambil nunggu sambil saya jelasin materinya. Ya, siapa? Baik teman-teman, untuk mata kuliah anggaran perusahaan pertemuan kedua kita ngebahas masalah peramalan. Udah masuk kita praktek nih. Jadi kita sudah masuk ke peramalan penjualan. Apa yang diramal? Ya ini kita akan mengestimasikan PT Hula Hoop, kasusnya PT Hula Hoop, kira-kira penjualan ke depannya itu berapa banyak ya? Berapa pieces ya yang nanti akan diproduksi dan dijual? Nah, sehingga pada pertemuan kedua ini kita akan sedikit membahas terkait peramalan itu sendiri. Nah, adapun peramalan itu sendiri merupakan seni dan ilmu ya. Ingat, seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Jadi untuk memproyeksikan masa yang akan datang tidak cukup dengan mengira-ngira saja, tidak cukup dengan seninya saja, tapi kita harus menggunakan ilmunya, ada metodenya, ada alat pembantunya dan sebagainya. Sehingga peramalan di sini kita bisa jadikan sebagai tahap awal. Sedangkan hasil ramalan itu merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Kenapa penting peramalan penjualan? Karena kalau kita nggak tahu jumlahnya berapa yang akan diproduksi tahun yang akan datang, tim produksi bingung mau produksi berapa banyak. Untuk ngitung bahan pokok juga bingung mau stok berapa banyak, bahan pokoknya butuhnya berapa kilo, berapa banyak part-part yang harus diganti, misalkan berapa banyak nanti SDM yang harus disiapkan, seperti itu teman-teman. Sehingga tujuannya dari peramalan itu menurut Heiser dan Render, peramalan atau forecasting itu punya 3 tujuan. 1. Ini merupakan alat mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa yang lalu. Digunakan untuk data yang masa akan datang. Pengaruhnya gimana sih? Kemudian tujuan lainnya adalah itu karena dibutuhkan. Ya, di mana pada realnya terdapat time lag atau delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan kebijakan implementasi. Gitu. Ketiga adalah tujuannya adalah sebagai dasar penyusunan bisnis di suatu perusahaan, sehingga akan meningkatkan efektivitas dari sebuah rencana bisnis. Ada jalurnya, ada alurnya, ada targetnya, ada pencapaian nanti apa saja. Ketika efektivitasnya mau diefisiensikan dalam hal apa saja, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian
Jenis peramalan itu ada 3. Ada peramalan ekonomi, ya. Biasanya meramal terkait siklus bisnis, inflasi dan sebagainya, ketersediaan uang dan sebagainya, tersediaan dan sebagainya. Kalau teknologi forecast atau peramalan teknologi itu peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi. Jadi dengan teknologi ini kita bisa meluncurkan produk yang baru, yang menurut pabrik ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, misalkan. Ya. Yang ketiga adalah peramalan permintaan. Nah, yang sore ini kita akan lakukan adalah yang ketiga, yaitu proses peramalan permintaan. Berapa banyak diestimasikan permintaan yang akan hadir dari customer untuk produknya hula hoop ini, sehingga dilakukanlah proses peramalan. Ya. Nah, adapun langkah-langkah ini teman-teman hati-hati. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan kita. Mau ngapain sih tujuan kita? Kan kita itu mau mengevaluasi saat ini dengan data masa lalu dan memproyeksikan masa yang akan datang. Itu tujuannya. Kan tadi ada 3 ya tujuannya ya. Kemudian pilih datanya. Data mana di masa lalu yang kita akan kita jadikan bahan forecasting. Kalau kita misalkan mau tadi kasusnya yang ini itu untuk prediksi penjualan. Data yang kita jadikan bahan dasar untuk forecasting atau proyeksi di masa yang akan datang, data apa? So, ya, pasti karena kita mau memproyeksikan masa yang akan datang adalah data penjualan, data masa lalu yang digunakan adalah data penjualan juga. Nggak mungkin kan, data biaya dan sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian nanti kita akan memilih metode-metodenya. Kalau saat ini kan ada berapa metode? Kalau di modul ini ada 4 metode, ya, ada 4 metode, gitu. Ada 4 metode. Sehingga dari 4 metode itu kita akan tempuh keempat-empatnya. Kemudian kita hitung parameter fungsinya masing-masing metode, sehingga kita akan bisa melihat error marginnya berapa banyak. Kemudian dari situ kita akan pilih margin terkecil untuk dijadikan opsi, ya. Kemudian baru diramalkan dan verifikasi peramalannya. Oke. Sekarang metodenya yang akan kita gunakan di praktek sore hari ini untuk peramalan ada 2, ya, trend analysis dan double exponential smoothing. Oke. Cuman tipenya trend analisis ini semuanya itu sebenarnya trend analisis, ya. Tapi yang trend analisis yang ini ada 3, yang ini 1 tipenya, ya. Paham ya? Jadi ntar ada 4 tipe dari satu model, gitu, ya. Baik, yuk sekarang kita siap-siap. Sekarang Anda buka Excel-nya seperti ini. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Baik. Nanti jika ada yang tertinggal, mohon interrupt aja. Sampaikan, Pak, terlalu cepat, Pak, tertinggal gitu ya. Baik. Siap untuk praktek? Minitabnya sudah dibuka? Seperti ini nanti tampilan minitabnya kosong? Sudah? Sudah, Pak. Baik. Bacaan, Pak. So, jika memang teman-teman sudah siap, maka fotokan lembar minitab dengan lembar Excel-nya yang Anda siapkan, fotokan kemudian kirim ke grup ya. Sok saya tunggu sekarang. Fotoin terus kirim ke grup. Ayo, saya tunggu. Oke, saya tunggu, ayo. Silakan. Fotokan, kemudian share di grup untuk memastikan Anda sudah siap dengan praktek hari ini. Oke, Teh Risma, sudah bagus. Oke, good. Nice. Pak, fotokan, Pak. Foto, so kalau udah siap, foto kirim ke grup.
bagus. Ini Teh Milda udah oke. Ikut. Ya, yang lain. Rifan sambil praktek tuh Rifan. So, fotokan. Baik. Sekarang jika memang teman-teman sudah siap, sekarang buka Excel-nya ya. Buka Excel-nya. Ya. Buka Excel-nya. Setelah buka Excel-nya, Anda kursornya ya, diletakkan ya di periode. Sudah periode blok sampai ke bawah. Jadi Anda kursornya klik di A5, kemudian blok sampai ke B41. Sudah? Kemudian Sudah, Pak. klik kanan, copy. Ya. Setelah di copy seperti ini, Anda buka mini tab-nya. Jangan di angka 1 diletakkan kursornya, tapi di antara C dan angka 1 di sini. Sudah? Terus tinggal klik kanan, paste. Sudah? Sudah seperti ini? Sudah, Pak. Sampai langkah ini, apakah ada yang tertinggal? Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Sekarang siap-siap ke langkah berikutnya. Anda sudah melakukan duplikasi atau proses duplikasi data ke dalam mini tab yang dari tadi Excel. Di Excel sekarang kita tutup dulu, abaikan dulu Excelnya sebentar. Nah, langkah berikutnya adalah Anda klik menu Start. Sudah? Pilih menu Start, pilih Time Series, pilih Trend Analysis. Saya ulangi. Di kolom di menu-menu yang ada di atas, di bagian kiri atas, itu ada menu statistik. Anda klik menu statistik, kemudian pilih Time Series, kemudian pilih Trend Analysis, sehingga muncul seperti ini. Sudah? Oke, baik. Setelah sudah, kursornya itu kan akan ada di sini, ada di variabel ya. Anda tinggal klik 2 kali C2-nya. Sudah? Ya. Kemudian Anda klik linear. Oke. Klik centang generate forecast. Jumlah data itu berarti berapa? Kemarin mintanya 1236. 12. Startingnya from 36. Kemudian klik OK. Muncul grafik pertama. Muncul ya. Baik. Sampai langkah ini, apakah sudah bisa diikuti? Bisa? Bentar Pak, bentar. Baik, silakan. So, Rifan? Belum, Pak, bentar. Oh, sampai mana posisinya Teh? Rifan, baru sampai mana, Pak? Ini Pak baru sampai trend analis yang bikin 1236. Oke, good. Teteh tadi siapa yang belum? Oke. Ya. Nah, ini yang pertama sudah. Ya. Sekarang Anda perhatikan baik-baik. Ini kan sudah muncul grafiknya seperti ini. Ya. Anda lihat di akurasi measures, di akurasi pengukuran akurasinya, akurasi measuresnya itu ada tulisan MAPE, ada MAPE? Ada, Pak. Ini Ada. dalam bentuk percentage atau persentase ya.
Jadi akurasi measure-nya kita patokannya ke MAPE. MAPE-nya 1,5%. Sehingga error atau tingkat error untuk menggunakan linear trend model itu 1,5%-nya error. Bagus berarti ini. Ya. Kemudian itu cara bacanya. Sekarang Anda lihat, klik ada session ini, session ada klik. Session Anda klik, ini yang ini. Lihat, linear trend model kan? Nah, Anda scroll ke bawah, forecast-nya ini Anda copy. Nih, klik kanan, copy. Sudah? Kemudian Anda buka Excel-nya, taruh di bawahnya, ya, enter. Sudah? Seperti ini. Ini berarti yang linear. Udah beres seperti ini, Anda blok lagi angkanya saja. Klik kanan, copy. Pindahin ke E6 yang analisis tipe linear. Klik kanan, paste value yang ini nih. Ini yang ada 1, 2, 3. Klik kanan, ada yang paste value. Sudah? Sudah? Oke, good. Kemudian di sini tadi kan MAPE-nya udah tahu nih berapa MAPE-nya? 1,5 ya. Betul? 1,5 ini. Iya Pak, 1,5. Ya, Pak, betul 1,5. Di MAPE yang ini Anda tulis 1,5%. Sudah? Sudah. Oke. Sampai langkah ini, apakah ada yang tertinggal? Ada yang tertinggal kah? Tidak ada? Oke, baik. Baik teman-teman, berikutnya. Kita masih melakukan hal yang sama, karena kita akan membuat 4 grafik ya. 4 grafik. Grafik pertama, linear trend model sudah selesai. Sekarang langkah yang sama Anda lakukan, kemudian pilih yang berikutnya grafiknya. Tetap masuk ke menu statistik, masuk ke time series, masuk ke trend analysis. Yang hanya dirubah kuadratik. Klik kuadratik, udah? Klik kuadratik, sudah ya? Yang lainnya tetap. Yang cuma dirubah kuadratiknya aja. Klik kuadratik, langsung oke. Muncul ya, seperti ini. Oke? Berapa MAPE-nya? MAPE-nya berapa? 9 Pak. 9 apa? 9, Pak, 9. 9 apa? 9%. Nah, langkah berikutnya Anda lakukan juga. Klik session. Nih, perhatikan judulnya, kuadratik ya. Nah, kuadratik. Ini klik kanan, Anda copy. Sudah? Masukin lagi ke Excel, Anda paste di sini. Sudah ya? Angkanya Anda copy, kemudian pindahin ke kuadratik. Sudah? Tadi MAPE-nya berapa persen? 9. Sudah. Kalau sudah, Anda jangan lupa Ctrl S, save dulu ya untuk Excel-nya. Oke, baik. Sejauh ini langkahnya apakah ada yang ditanyakan? Ada yang tertinggal? Ada yang tinggalin? Ada yang tinggalin? Tidak ada ya. Baik. Kalau ada yang tertinggal bilang ya. Bilang, jangan diam. Baik. Jika tidak ada, maka yuk kita masuk ke langkah berikutnya. Klik lagi menu tab-nya. Anda melakukan hal yang sama, yaitu masuk ke statistik, time series, trend analysis.
Sekarang pindah ke exponential growth. Oke. Yang lainnya sama, kemudian klik OK. Ingat-ingat MAPE-nya 1,3 yang exponential growth 1,3%. Klik di sini, ini growth curve model, kemudian klik kanan di sini, copy, pindahin ke Excel seperti ini. Sudah, angkanya di copy lagi, kemudian lihat exponential growth, klik kanan, paste value. Sudah. Tadi berapa MAPE-nya? 1,3. 1,3. Bagus. Jangan lupa di save lagi. Oke. Balik lagi ke mini tab-nya. Sekarang kita melakukan yang berbeda. Yang pertama masuk ke statistik, 2 time series. Tadi kan trend analisis yang dipilih. Sekarang pilih nih double exponential smoothing. Sudah? Ini double exponential smoothing. Ini tinggal diklik. Ini klik C2 seperti biasa. Ininya centang optima arima. Generate forecast-nya sama tadi, 12 dan 36. Kemudian klik OK. Hasilnya keluar. Berbeda ya dengan grafik-grafik sebelumnya ya. Kalau ini ada angka ke atas, ada ke bawah, ada yang prediksiannya. Ya. Oke. Baik. Ya. Di sini kita bisa lihat 5% penyimpangannya MAPE-nya. Oke, 5%. Sehingga di sini kita lihat double exponential smoothing pundisation-nya berbeda. Lihat, ada period, forecast, lower, upper. Ya. Kalau tadi kan cuman forecast aja. Nah, untuk yang double exponential smoothing, di forecast-nya aja yang klik kanan. Forecast ini, klik ada muncul, diklik ini langsung muncul blok biru kayak gini garis. Tinggal klik kanan, copy. Setelah copy, Anda pindahin ke Excel lagi seperti ini. Ininya Anda copy, kemudian pindahin ke sini. Berapa persen tadi MAPE-nya? 5%. Baik. Sekarang Ctrl S dulu. Sudah, Excel-nya sudah hampir selesai. Kita kembali ke mini tab. Ketika terjadi seperti ini, kan ini lihat. Si grafik-grafiknya ini kan berantakan ya. Ini tidak ada di modul. Ini tidak ada di modul. Perhatikan baik-baik. Anda sekarang klik salah satu grafik. Klik salah satu grafik. Nih, klik. Sudah? Setelah klik salah satu grafik, Anda pilih menu editor. Sudah? Saya ulangi. Anda klik salah satu grafik, ya. Kemudian Anda pilih editor, kemudian pilih layout tool. Sudah? Oke. Sampai langkah ini sudah bisa semuanya? Bisa. Ya. Nah, setelah muncul jendela ini, Anda klik dulu nih yang ininya. Nih yang gambar ini Anda klik, yang di pojok kiri atasnya. Yang gambar ada di pojok kiri atas Anda klik, pindahin ke panah kiri. Sudah? Jadi, untuk yang ini kosong semuanya. Putih. Setelah beres ini kosong semuanya, tindak lanjut berikutnya, tinggal klik panah kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sudah? Sudah. Klik finish. Sehingga akan muncul seperti ini grafiknya digabung ya. Nah, dengan metode ini, time series ini, mana nih pertanyaannya yang akan kita ambil sebagai acuan proyeksi anggaran penjualan
oleh PT Hula Hoop di tahun 2023? Yang mana coba? Linear trend model kah? Quadratic, growth curve model, atau double exponential? Yang mana? Growth curve model. Yang Yang growth. Toh, kenapa yang growth? karena mapenya Nah, kecil. nilai itunya 1,3 apa lebih kecil dari yang lain. yang lain. Oke, karena mapenya yang terkecil. Semakin kecil errornya berarti semakin bagus kadar proyeksi datanya. Paham? Paham. Baik. Nah, sekarang kan kita berikutnya adalah ini udah digabung nih. Jangan diklik di grafik ininya ya, tapi diklik yang abu-abu tua. Klik kanan. Sudah? Copy graph. Sudah? Di abu-abu tua ini Anda klik kanan, copy graph. Udah? Jika sudah, maka Anda buka lagi Excel-nya. Ya. Di samping kanan ini Anda paste seperti ini. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Good. Nah, baik. Berikutnya, setelah selesai, kan akhirnya dengan data yang ada ini, Hula Hoop memutuskan proyeksi atau nilai proyeksi yang mana yang akan digunakan sebagai anggaran dasar sebagai dasar anggaran tahun 2023. Yang mana yang dijadikan dasar? Growth. Exponential Oh, growth. Nah, sekarang kesimpulannya Anda ketik. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya yang growth itu dipakai buat 2023. menjadi acuan untuk penjualan Oh, Adalah- betul. growth. Harus bahasa tulisannya harus lebih bagus. Itu kan benar maksudnya. Cuman sekarang tuangkan dalam bahasa tulisan. Berdasarkan Hasil perhitungan, ya, apa? proyeksi Ya, penjualan dengan menggunakan metode trend analysis, maka PT Hula Hoop memutuskan untuk menggunakan data forecasting trend growth analisis tipe eksponensial growth dengan MAPE berapa? 1,3. 1,3%. Ya. Terus jumlahkan dah. Bisa berapa? 17,032,726. Dengan total produksi 1 tahun. Nah, dengan total rencana penjualan, maaf bukan produksi, penjualan dalam 1 tahun sebanyak berapa? 17.000, 17.000 berapa? Berapa? 17.000 berapa? Rp17.032.726. 17.032.726 ya.
Iya. 17.032 726 PC. Nah, ayeuna ini di sini Anda letakkan di kolom D36 blok sampaikan pinggir ini, kemudian merge cell, terus wrap text. Sudah. Ini. Sudah? Sudah seperti ini? Oke. Bisa mengikuti semuanya jelas? Bisa, Pak. Nice. Oke. Ya. Oke, mudah ya. Ternyata langkahnya gampang banget. Ya. Ini di sini artinya nanti data ini nih, yang ini, data ini akan dibawa sampai laporan anggaran terakhir. Ini kita akan bawa-bawa nih yang ini. Ya, akan kita bawa-bawa terus. Jadi data ini jangan hilang. Karena berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan menghitung anggaran penjualan. Dasarnya dari mana? Dari peramalan penjualan inilah dasar akan muncul anggaran. Oke, cukup jelas. Kontrol F. Jangan lupa kontrol F. Baik, ada yang ditanyakan? So, gampang tapi tanya. Mana Alfi? Alfia mana? Ya, Pak. Udah dinilai ya Alfi mah ya? Ya, Pak. Tapi kesimpulannya beda sama Bapak. Nggak Ya, apa-apa. tapi maknanya makan sama. Iya, apa beda aku juga. Nggak apa-apa. Soalnya Piyama nggak ada yang jumlah itu sih, Pak. Nggak Jumlah apa-apa. segitu. Nah, yang jelas begini, artinya Anda dengan data itu sudah bisa menyimpulkan mana yang harus diambil datanya, terus kumaha, kunaon, kenapa gitu ya. Oh, siap, Pak. Artinya apa? Nanti kesimpulan ini, setiap orang kan gaya tulisannya akan berbeda-beda. Iya. Tapi setidaknya memunculkan parameter atau poin-poin penting yang sama, betul ya? Iya. Di saya pasti ada yang eksponensial growth-nya, teman-teman juga ada, betul? Betul. Kemudian ada yang 1,3-nya, pasti ada kan? Betul ya? Iya, Pak. Nah, minimum itu secara bahasa mungkin akan gayanya beda-beda, tapi secara maknanya poinnya sama. Terserah. Ya? Oh, iya. Paham ya? Paham, Pak. Tuh. Nah, dengarkan baik-baik dengan apa yang mau nanti dikumpulkan ke LMS. Ini Anda sudah save semuanya. Ya, Anda sudah save. Perhatikan metode penilaian dari saya. Kalau hanya diisi angka dan peramalannya saja, ya, sampai ke kesimpulan nilainya 85. Oke, 85. Jadi kalau diisi peramalan ininya aja sama kesimpulan itu diisi 85. Oke. Baik. Pak, kumaha Pak kalau saya pengen 100 tinggal tambahannya grafik sih ya. Ya. Ini nilainya 15. Paham? Sehingga nilainya 100. Terus, Pak gimana kalau yang nggak punya laptop? Ulah pusing-pusing ya, Neng. Nih, yang sekarang ada di layar Anda saat ini, sok foto. Foto, kalau mau salin mangga, ya. Di buku, nggak jadi masalah, sok catat. Ini di foto, ya. Tuh teman-teman, termasuk ininya juga, tinggal fotokan ini, ya. Gitu. Paham cara penilaiannya? Paham. Gampang ya. Nah, kan udah selesai ceritanya. Tinggal kumpulkan we ke LMS. Ya, tinggal dikumpulin ke LMS. Gampang kan? Nah, jadi Anda bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Tugas keuangan anggaran mah sudah selesai. Gitu aja tugas pertama.
Kenapa saya seperti ini metodenya? Yang saya harapkan Anda bukan sekedar mengerjakan tugas, tapi Anda paham prosesnya. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu, kenapa mengambil ini, alasannya apa, arahnya ke mana, gitu. Paham ya? Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, guys? Aman ya? Aman ya? Nanti video ini akan seperti biasa akan saya share kembali ke teman-teman semua ya, sehingga bisa menjadi media pembelajaran jika teman-teman yang tidak hadir hari ini bisa melihat kembali apa yang dibahas pada sore hari ini. Itu aja teman-teman. Mudah kan hari ini? Itu aja sebetulnya pertemuan kita hari ini, singkat sebenarnya mah, ngebahas masalah peramalan saja. Kalau bagi kelas A mah sudah nggak asing lagi ya sebetulnya ya. Hanya mengingat kembali ya Via, hanya mengingat kembali ini mah. Cuman teman-teman yang G1, G2 yang baru mulai belajar dengan saya sudah harus mulai membiasakan diri. Oke? Ya, itu aja. Sok, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup ya? Baik. Jika cukup, terima kasih semuanya atas kehadiran pada sore hari ini. Minggu depan, insya Allah kita akan bertemu kembali di Kamis berikutnya ya. Nah, untuk kelas B mah minggu ini libur karena tanggal merah, gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman semuanya terima kasih banyak atas kehadirannya di mata kuliah anggaran perusahaan pertemuan kedua. Insya Allah kita berdoa sama-sama, Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat ya, sehingga bisa menjadi membentuk amal yang soleh buat kita. Mungkin saat ini sifatnya dunia ya, dunia maksudnya apa? Ini mungkin anggaran ke dunia unggul, enggak. Anda pun nanti untuk investasi ke akhirat perlu dihitung. Dalam artian bukan hitungan, bukan, persiapkan dengan baik. Ngarah non terugi, nah gitu maksudnya tahunnya ya. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita akan persiapan masuk ke kelas berikutnya. Selamat sholat maghrib, dan saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, makasih banyak semuanya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kita bisa diskusi lanjut ke grup ya, di grup ya. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Yuk kita.